Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adini Smi Fadilah, NIM 30, dari D4 Administrasi Perkantoran akan mempresentasikan UAS Etika Bisnis saya. Pasti sudah tidak sabar lagi kan kita akan membahas tentang apa? Ya, kita akan membahas tentang analisis etika bisnis PT PLN. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kewajiban karyawan dan perusahaan. Untuk kewajiban karyawan terdiri dari 3 kewajiban. Kewajiban pertama adalah karyawan harus taat dengan perintah atasannya, akan tetapi boleh menolak perintah yang tidak wajar. Contoh dari kewajiban karyawan yang menjadi kewajiban ketaatan yaitu karyawan taat protokol kesehatan sebelum masuk dan sesudah masuk kerja. Lalu yang kedua, ada kewajiban konfidensialitas, yaitu menyimpan informasi yang bersifat rahasia, baik saat masih bekerja di PT PLN maupun ketika sudah keluar dari PT PLN. Seorang karyawan tidak boleh membocorkan informasi terkait perusahaan PLN tempat beliau bekerja. Lalu yang terakhir ada kewajiban loyalitas, artinya karyawan tidak boleh melakukan transaksi atau menggunakan harta atau aset PLN untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Setelah kita membahas tentang kewajiban karyawan, lalu kita akan lanjut dengan membahas kewajiban perusahaan. Pertama, perusahaan tidak boleh membeda-bedakan antara satu karyawan dengan karyawan lain. Contohnya adalah dengan mengistimewakan orang tertentu di lingkungan perusahaan ataupun mendiskriminasi antara karyawan satu dengan karyawan lain. Lalu kedua, perusahaan juga harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Contohnya pada saat pandemi, perusahaan harus meningkatkan dan menerapkan protokol kesehatan. Lalu yang ketiga ada kewajiban memberi gaji yang adil, artinya harus bisa memberi gaji dilihat dari pengalaman bekerja dan dengan waktu yang lama dan kesetiaan pada PT PLN. Lalu yang terakhir ada perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan jika tidak ada alasan yang jelas. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang etika produksi dan pemasaran. Yang pertama kita akan membahas tentang urgensi produksi dan pemasaran terlebih dahulu. Dalam memproduksi dan memasarkan listrik, PT PLN berhasil meraih pasar kelas bawah, menengah, dan atas. Karena semua masyarakat membutuhkan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu, layanan produk dari PT PLN ini ada listrik Prabaya dan token PLN. Lalu yang kedua ada pasar dan perlindungan konsumen, yaitu konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan ketika menggunakan listrik. Lalu konsumen juga mendapatkan informasi yang didapatkan dari PT PLN, lalu konsumen juga berhak memilih layanan yang dikeluarkan PLN, lalu konsumen juga bisa mengonsultasikan tentang yang dialami ketika ada masalah yang terjadi pada listrik di rumahnya. Lalu yang ketiga ada etika periklanan. Periklanan yang dibuat oleh PT PLN ini adalah periklanan yang bersifat persuasif, artinya mengajak para konsumen untuk menghemat listrik menggunakan media cetak maupun elektronik. Untuk selanjutnya ada etika lingkungan hidup, artinya PLN berusaha untuk menghindari global warming dengan cara menghimbau kepada masyarakat untuk bijak menggunakan listrik dengan memberi iklan via elektronik maupun non-elektronik. Selain itu, PLN juga membuat energi alternatif dengan memanfaatkan kotoran sapi untuk memasak maupun energi penerangan. Saya Adini Smi Fadilah undur diri. Terima kasih sudah melihat presentasi saya dari awal sampai akhir. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.